wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastang, NPM 1840102079. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai 7, mata kuliah Undang-Undang dan Peraturan Perikanan. Pertemuan 1, proses pembentukan UU. Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. RU berasal dari pemerintah pasal 5 ayat 1, DPR pasal 20 ayat 1. Anggota DPR pasal 21, DPD pasal 22D 1945. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 menjelaskan tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 menjelaskan tentang tata cara mempersiapkan rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Justo Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang tata tertib. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 menjelaskan tentang pengesahan pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan tentang tata tertib justo keputusan DPR RI Nomor 2 DPD 2004 tentang tata tertib. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Keputusan DPD RI Nomor 2 DPD 2004 tata tertib justo. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan tentang tata tertib. Proses pembentukan UU, perencanaan, penyusunan, persiapan pemerintah DPR DPD, pembahasan DPR, pengesahan, pengundang-undangan. Pertemuan 3, sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebagai 5,8 juta kilometer, sektor maritim kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Walaupun dengan demikian, sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan. Jika potensi pembangunan kelautan Indonesia dikelola dengan inovatif yang baik lagi, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan dan dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat Indonesia. Mengenai ekonomi kelautan atau ekonomi maritim bukan hanya sekedar perikanan tangkap, akan tetapi ada mengenai ekonomi kelautan atau ekonomi maritim bukan hanya sekedar perikanan tangkap, akan tetapi ada 11 sektor ekonomi kelautan, yaitu 1 perikanan tangkap, 2 perikanan budidaya, 3 industri pengolahan hasil perikanan, 4 industri biotik kelautan, 5 pertambangan energi atau disingkat ESDM, 6 peristiwa bahari, 7 kehutanan bakau, 8 perhubungan laut, 9 sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, 10 industri dan jasa maritim, dan 11 SD non-konvensional. Total potensi nilai ekonomi 11 sektor kelautan Indonesia itu diperkirakan sebesar 1,33 triliun dolar AS per tahun atau 1,3 kali PDB Indonesia saat ini atau 7 kali lipatan APBN 2007. Lebih dari itu,
Potensi lapang kerja yang bisa dihasilkan dari ke-11 sektor kelautan tersebut adalah sekitar 45 juta orang atau 35% dari total angkatan kerja Indonesia. 126 juta orang yang berusia antara 15 sampai 64 tahun. Sementara itu, tingkat pemanfaatan pembangunan ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan baru sekitar 65% dari total potensinya. Dengan kata lain, peluang untuk mengembangkan ekonomi kelautan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa sejati masih sangat besar. Pertemuan 4. Permen Agraria nomor 17 tahun 2016 mengamankan agar pulau-pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah, tetapi pemerintah hak atas tanah di pulau-pulau kecil harus memperhatikan penguasa atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% dari luas pulau. Sisa paling sedikit 30% luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat, dan harus pengalokasikan 30% dari luas pulau untuk kawasan lindung. Permasalahan ilegal fishing di perairan Indonesia disebabkan oleh belum jelas batas perairan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Bahkan Indonesia belum membuat kesepakatan apapun dengan dua negara tetangga, yaitu Timor Leste dan Pulau, hingga masing-masing pihak mengklaim bahwa perairan di perbatasan tersebut adalah milik mereka masing-masing. Indonesia belum mampu menghentikan penyeludupan ikan termasuk benih lobster atau benur ke luar negeri, terutama ke Singapura yang menjadi negara perantara dan kemudian dikirim ke Vietnam sebagai negara tujuan akhir, sehingga merugikan pendapatan negara. Pertemuan 5. Hukum Laut. Konservasi Hukum Laut Jenewa tahun 1958. SA UNCLOS 1 yang menghasilkan 4 konvensi, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Jalur Tambahan, Konvensi tentang Laut Lepas, Konvensi tentang Landas Kontinen, Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas. UNCLOS 1 dan 2 gagal menemukan lembar laut teritorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia. Pertemuan 6. Lahir UU nomor 23 tahun 2014 tidak otomatis tanpa persoalan, setidaknya secara yuridis. Pertemuan 6. Lahir UU nomor 23 tahun 2014 tidak otomatis tanpa persoalan, setidaknya secara yuridis. Normatif terdapat beberapa hal yang amat mungkin berpotensi menjadi penghambat ke depan secara teknis. Jika tidak segera diatasi, maka bukan tidak mungkin hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah serta pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota menjadi tindakan harmonis dan sinergis yang pada akhirnya akan mempersulit pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu sejumlah upaya untuk dilakukan, di antaranya adalah membuat segera peraturan pelaksanaan dari UU nomor 23 tahun 2014, mengubah segera peraturan pelaksanaan yang telah ada pada saat UU nomor 32 tahun 2004 berlaku. Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 merupakan serta revisi ketentuan-ketentuan yang kontradiktif UU nomor 23 tahun 2014 dan mempertimbangkan aspek teknik pelaksanaan UU tersebut. Pertemuan 7. Pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal, sebuah pendekatan sosial legal analisis. Pengembangan nelayan berakar kuat dari pembentukan regulasi yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program pembangunan sektor. Dari pendekatan sosial legal analisis, kritik terhadap peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari objek kajian. Hal ini penting untuk menemukan solusi
integrasi terhadap pembentukan peraturan yang kurang memihak kepada masyarakat lemah. Selama beberapa dekade, dimensi kearifan lokal hilang dari wajah pembangunan nasional, terutama dalam implementasi tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan. Kearifan lokal menemukan ruangnya di era reformasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan tata kelola sumber daya alam seperti UU Otonomi Daerah, UU Desa, UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, P3K serta UU Kelautan. Semua undang-undang di atas secara eksplisit mengakui, menghormati dan melindungi kearifan lokal sebagai warisan budaya maritim serta bagian integral dalam sistem tata kelola sumber daya. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan dari peraturan di atas yang secara langsung berdampak terhadap arah dan orientasi pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal. DPD RI menginisiasi dan mengawal sampai diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2016 untuk mengisi kelemahan-kelemahan yang dimaksud dalam upaya pengembangan nelayan, pembudidaya ikan, dan pertambak garam. Upaya ini dapat memperkuat strategis pengembangan nelayan berbasis kearifan lokal dalam ruangan politik yang kondusif, hingga program pemberdayaan dapat dilakukan secara terpadu, integrasi, dan holistis. Sekian dari pemaparan pemateri pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.